dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, kok habis sahur malah lemes begitu sih? Semangat dong kak, kan sebentar lagi sholat subuh nih. Nggak tahu nih Bi, beberapa hari ini badan kakak rasanya lemes gitu. Kak, selama puasa itu kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan berkhasiat untuk tubuh kita. Ini kakak pasti lupa nih, belum minum susu steril 7 kurma. Nih, udah bawain. Iya nih, beberapa hari ini kakak lupa minum susu steril 7 kurma. Pantesan badan kakak kayak kurang seger dan drop. Jangan lupa dong kak, bunda kan sudah stok loh di kulkas. Susu steril 7 kurma ini minuman yang double khasiatnya karena mengandung kebaikan nutrisi susu steril dan nutrisi buah kurma yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Benar yang Abi bilang itu, Kak. Nutrisi susu steril saja sudah bagus. Apalagi ditambah dengan nutrisi buah kurma. Jadi double deh khasiatnya. Yuk kita minum. Sebentar lagi mau imsak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya. Jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau minum susu steril 7 kurma setiap hari. Bener banget ya kak. Ada colenak, ada ragi. Cakep. Udah enak, berkhasiat lagi. Susu steril 7 kurma ini cocok untuk sahur. Agar siap menjalani puasa seharian supaya tidak lemas. Ingat, selama puasa, badan kita harus tetap terpenuhi nutrisinya. Apalagi Abi dan kakak ini lagi banyak kegiatan. Makanya, perlu yang double khasiatnya. Tidak hanya untuk sahur bun, susu steril 7 kurma ini cocok juga untuk berbuka. Karena sudah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, berbukalah dengan kurma. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun." Rawahu Ibnu Majah, wa Nasa'i, wa Abu Daud, wa Tirmizi, wa Imam Ahmad. Yang artinya, apabila berbuka salah seorang kamu, maka berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbuka dengan air, karena air itu mensucikan. Jadi ingat ya, satu kaleng untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita di Asmaul Husna. Masih tengah membahas Asmaullah Asy-Syahid ya. Allah Maha menyaksikan. Nah tadi kita belum tuntas ya Bi ya. Yang ketiga. Seandainya aku berikan semuanya. Apa maksudnya Rasulullah? Saban nanya ke keluarganya Saban, makanan keistimewaannya masa hidupnya apa? Nangis keluarganya karena hanya sebatas makan roti tamis. Yang kalau mau dimakan ya direndam dulu di baskom yang ada airnya biar lembek. Tapi dia punya kebiasaan hebat, pemirsa ternyata. Rasulullah bilang, Sa'ban begitu kebiasaannya Rasulullah. Tapi beliau punya keistiqomahan dalam berbagi. Maksudnya, ya dia setelah lembek, dipotek dibagi dua. Setengah dibagi tetangganya, setengah dia makan. Ya Allah. Nah, ya Allah, kenapa teriak begitu? Begitu mau wafat, kata Quran tadi surat Qaf ayat 22, semua diperlihatkan. Karena Allah Maha menyaksikan, begitu diperlihatkan amalia ibadahnya, teriak Sa'ban, nyesel seandainya aku berikan semuanya. Allahu Akbar. Ini beruntung kalau menjadi Sya'ban ya, karena luar biasa ibadahnya, terus cara dia memberi kepada sesama. Nah kita belum tahu ya. Kan belajar sekarang. Insya Allah kita belajar setelah. Kenapa sayang? Cerita Sya'ban, tapi ada yang mau nanya dulu ya Bi ya. Oh iya dong. Boleh, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Andi izin bertanya Pak Ustadz. Saya punya teman yang selalu mengaku keluarganya sakit parah ataupun kecelakaan demi mendapatkan pinjaman uang Pak Ustadz. Nah, lebih parahnya lagi, ketika kita menagih uang tersebut, dia selalu menghindar Pak. Bolehkah saya memperingatkan teman-teman saya yang lain untuk tidak meminjamkan uang kepada dia? Dan apakah perbuatan saya tadi termasuk mengumbar aib teman sendiri Pak Ustadz? Nah, gimana Bi? Pertanyaannya intinya kalau misalkan ya dia tahu nih temennya suka ngutang-ngutang tapi aduh balikinnya susah banget. Udah gitu dia sering minjemnya sering-sering. Nah, gimana netizen ini boleh nggak sih ngasih tahu ke temen yang lain kalau jangan minjemin ke dia mah susah balikinnya. Apakah itu termasuk ngebuka aib temennya? Ya, jadi pemirsa ada yang membuka aib diperbolehkan. Ya, termasuk yang barusan ditanyakan. Tujuannya bukan apa-apa, untuk menyelamatkan orang-orang lain yang tidak menjadi korban-korban berikutnya. Ya. Jadi ngomong di televisi pun silakan.
Khawatir nanti hilangnya kemaslahatan, malah muncul kemudorotan. Begitu. Dan pemirsa, ini kalau orang punya karakter yang begini nih, ya jadi punya kebiasaan paling pinter buat minjem, tapi di hatinya nggak ada niat buat ngebalikin. Nih, tolong dengerin Emang nih. nggak niat balikin ya? Nggak Udah ada kebalikin, kebiasaan ya? gitu. Jadi kebiasaan sampai rela-rela kan untuk beralasan orang tuanya lah sakit keras, ya paman lah, pada boro-boro pamannya sakit, orang tuanya sehat kok, Allah, gitu. Jadi ya entah Allah. foto yang kapan tuh, ya sampai ditampilkan sehingga orang percaya. Tapi dia niat tuh minjemnya nggak niat ngembalikin. Nipu tuh. Iya, Sama aja sebenarnya saya baca hadisnya rada serem nih Kak, tapi harus disampaikan. Apa kata Rasulullah? Ayyuma rajulin ya dayyanu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwafiyahu iyahu laqiyallaha sarikon. Muttafaqun alaih. Artinya, orang yang mana saja, jadi bebas siapa saja dah, apapun profesinya, yang dia niat minjem uang, berhutang, tapi dia punya niat untuk tidak mengembalikannya. Iya. Niatnya jelek Bun, nggak mau mengembalikan, maka orang yang seperti itu kelak di yaumil qiyamah bertemu dengan Allah dan posisinya terlihat sebagai maling, sebagai pencuri. Laqiyallaha Hina ya, hina. sarikon. Alhamdulillah. Maka berjumpa kepada Allah di yaumil qiyamah sebagai levelnya pencuri. Alhamdulillah. Ini bukan dalam arti kata meminjam uang saja loh, pakaian, meminjam barang apa saja. Ada tips nggak sih Bi? Atau doa mungkin yang bisa kita tuh sadar bahwa mau berbuat apapun, ingat astagfirullah, Allah menyaksikan. Ya. Astagfirullah, Allah menyaksikan nih. Tawadu atau misalnya ya Allah jangan sampai aku riya, jangan sampai aku sombong, jangan sampai aku berbohong, jangan sampai aku mencuri. Ya, jadi ikhwafillah, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, doanya singkat, tapi bagus kalau kita amalkan dan kita minta kepada Allah supaya diselamatkan dari hal-hal yang tadi kita bahas. Ya. Karena jujur, ya Allah Maha menyaksikan. Yang seperti kita bahas Asmaul Husna kali ini. Kakak, Bunda coba ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir Tahhir lisani lisani minal kizbi minal kizbi wan nifaq. wan nifaq. Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah tahhir tahhir bersihkanlah bersihkanlah lisani lisani lisanku ini lisanku minal kizbi minal kizbi daripada sifat dusta dari sifat dusta wan nifaq wan nifaq dan sifat penyakit orang-orang munafik. dan sifat orang-orang munafik. Amin Allahumma amin. Ini diamalkan pemirsa ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari segala penyakit hati, dari segala kesombongan dan sifat-sifat tercela. Kita harus bisa mengamalkan sebagai makhluk Allah asma Allah asyahid. Jadi Allah mau menyaksikan dimanapun kita, apapun kita, siapapun kita, sedang berada dimanapun kita yakin bahwa Allah memandang kita, Allah sedang melihat kita ya. Ketika kita sedang sholat pun, padahal kita sedang ibadah ya. Iya. Tapi kalau kita niatnya ingin dinilai orang, ingin dipuji orang, itu yang tadinya niatnya ibadah, jadi nanti dicoret sama malaikat. Aduh, insya Allah Bi. Ada pantun nggak? Ada pantun? Ya, ikhwafillah rahimakumullah, orang tajur ziarah ke keramat. Cakep. Ketemu si Ahong digigit ular. Aduh. Orang yang jujur dia pasti selamat. Amin. Orang yang bohong pasti kualat. Aduh, nggak mau Kak ya? Nggak mau ya, kita saling mengingatkan selalu. Abi, Bunda, semuanya. Kita harus saling mengingatkan bahwa insya Allah kalau kita selalu berbuat baik, kita selalu ingin yang terbaik melakukan di dunia ini. Karena kita tahu Allah menjadi saksi langsung atas segala perbuatan kita selama di dunia ya. Insya Allah kita akan kembali lagi nanti di episode yang akan datang dengan tema yang berbeda. Masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman hanya di Metro TV. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.